Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Fang Tiancheng bergema, kakak kedua saya benar, tetapi sekarang Tan Yun benar-benar mati. Saya khawatir bahwa kepala istana tidak akan mengampuni kita dengan enteng ketika kita meninggalkan penjara neraka kuno, ucap Fang Tiancheng. Mendengar ini, Kong Wu berkata, itulah masalahnya, tapi jangan khawatir, kepala istana pasti tidak akan menghukummu, ucap Kong Wu. Kakong, mengapa kamu mengatakan ini, ucap Fang Tiancheng dan Fang Tianyu bertanya. Karena Tan Yun tidak dibunuh oleh siapapun, Kong Wu berkata, Li Chen dan yang lainnya dari wilayah Bintang Sisu mengkonfirmasi bahwa Tan Yun masuk ke area terlarang di kedalaman Huoyuan kuno, dan bertemu dengan laba-laba kematian dan menghadapi pasangan laba-laba, dan dibunuh oleh mereka. Jadi, kematian Tan Yun tidak ada hubungannya dengan kita semua, ucap Kong Wu. Kedua bersaudara itu berpura-pura lega, jadi begitu, maka kita bisa yakin, ucap keduanya. Sebenarnya, kedua bersaudara itu sangat menyesal. Sebelum memasuki neraka kuno, dia seharusnya tidak setuju untuk membiarkan Tan Yun bertindak sendiri. Jika dia bertahan pada saat itu, Tan Yun pasti akan membiarkan kedua saudaranya melindunginya. Tapi sekarang Tan Yun sudah mati, bagaimana dia harus menjelaskan kepada kepala istana? Memikirkan kematian Tan Yun, kedua bersaudara itu tidak bisa bernapas seolah-olah mereka ditekan ke batu. 3 hari kemudian, di rumah Gua Bingshan di pintu keluar gunung pemakaman dewa, kakak senior Sen, kakak senior Niu, ada sesuatu yang buruk. Seorang murid inti Shenzong dari Elysium yang menjaga rumah Gua buru-buru berlari ke rumah Gua dan berkata kepada Shen Kuang dan Niu Hongzhang. Kenapa panik, ucap Shen Kuang mengerutkan kening. Murid itu berkata dengan jujur, kakak senior Shen Kuang, putri ketujuh dari dinasti leluhur Shizu ada di sini, ucap murid itu. Apa? Wajah Shen Kuang sangat berubah, seperti halnya Niu Hongzhang dan lebih dari 50.000 murid lainnya. Tetapi mereka tahu bahwa Tuan Muda menginginkan kecantikan putri ketujuh, jadi dia memimpin orang untuk mengejar putri ketujuh. Mereka mengira Tuan Muda telah menangkap putri ketujuh, tetapi mereka tidak pernah menyangka putri ketujuh muncul di sini, yang berarti Tuan Muda kemungkinan besar akan dibunuh. Tidak bagus, ucap Shen Kuang melangkah keluar dari gua, berubah menjadi seberkas cahaya, dan menuju Yu Yunxi yang terbang menuju pegunungan Dewa Penguburan. Swiss. Niu Hongzhang dan lebih dari 50.000 murid lainnya terbang keluar dari gua satu demi satu dan mengikuti dengan cermat. Pada saat ini, Yu Yunxi yang terbang menuju God Burying Mountains, melihat kerumunan hitam yang bergegas ke arahnya, lehernya yang putih dan ramping tidak bisa menahan diri untuk menyusut, dan dia berkata, bagaimana ini Tan Yun, ada begitu banyak dari mereka, ucap Yu Yunxi. Jangan takut, ucap Tan Yun yang tinggal di aula ruang dan waktu leluhur di Manset Yu Yunxi, memiliki cahaya dingin di matanya yang berbintang, bagaimanapun kamu ingin mengatakan, mereka semua akan mati hari ini, ucap Tan Yun. Oke, aku akan mendengarkanmu, ucap Yu Yunxi memikirkan kehadiran Tan Yun, detak jantungnya perlahan-lahan menjadi tenang, dan dia terus terbang menuju God Burying Mountains. Bas. Setelah beberapa saat, kehampaan bergoyang keras, dan Shen Kuang berdiri tegak, menghalangi jalan Yu Yunxi. Saat berikutnya, Niu Hongzhang juga terbang dan berdiri berdampingan dengan Shen Kuang di langit. Pada saat ini, 50.000 murid lainnya masih terbang dalam kekosongan di belakang. Aku tidak tahu apa teman tahu dari kebahagiaan Shenzong, mengapa kamu menghentikan putri ini, ucap Yu Yunxi sedingin es. Shen Kuang berkata dengan cemas, di mana Tuan Muda kita, ucap Shen Kuang. Yu Yunxi mencibir pada Shen Kuang, dan tiba-tiba tertawa. Menunjukkan kemarahan yang tak ada habisnya, mengapa tidak Anda bertanya, di mana anak-anak leluhur Shizu yang melindungi putri ini? Kebahagiaan Anda Shenzong benar-benar sekte kuno yang tercela dan tak tahu malu, tidakkah Anda ingin tahu kemana perginya orang-orang Huyan Yingfeng, benarkah? Oke, biarkan aku memberitahumu. Yu Yunxi berhenti dan mencibir, dia mati. Dia tidak hanya mati, tetapi dia mati dengan mengerikan, dan semua murid dari sekte kebahagiaan ilahi yang dia bawa juga, semua dibunuh oleh orang-orangku, ucap Yu Yunxi. Mendengar ini, Shen Kuang terkejut, matanya merah, dan dia meraung,
kamu berani membunuh tuan muda kita, ucap Shen Kuang. Bukan hanya Shen Kuang yang marah, tetapi Niu Hongzhang, Hefei hal yang sama juga terjadi, benar dari lebih dari 50.000 murid yang datang. Raungan para murid bergema di seluruh dunia. Tuan muda kita sudah mati, mereka adalah anak-anak dari nenek moyang benua barat, berani membunuh tuan muda kita. Tuan muda adalah penguasa masa depan Bliss Shenzong kita, jika raja kita mengetahuinya, dia pasti tidak akan ragu untuk bagaimanapun, dinasti leluhur Shizu dimusnahkan. Kakak Shen, bunuh dia. Kakak Niu, bunuh dia dan balas dendam tuan muda kita. Dengan suara saudara dan saudari junior yang tertinggal di telinga mereka, Shen Kuang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan tegas, "Semuanya diam," ucap Shen Kuang. Segera, para murid terdiam dan menatap Shen Kuang. Shen Kuang menatap Yu Yunxi, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Tidak, tuan muda kami tidak boleh mati, karena Anda tidak berani membunuh tuan muda kami. Shenzong of Ultimate Bliss kami lebih kuat dari leluhur Anda di Shizu, Anda harus mengetahui bahwa begitu tuan muda kita meninggal, ketua sekte kita tidak akan pernah melepaskan dinasti leluhur Shizu. Jadi, tuan muda kita pasti belum mati," ucap Shen Kuang. Yu Yunxi mendengus dingin, "Tidak percaya, putri ini akan membiarkanmu mempercayainya," ucap Yu Yunxi. Setelah itu, Yu Yunxi berkata melalui transmisi suara, "Tan Yun, selain orang-orang dari Bliss Shenzong, tidak ada anak nenek moyang kita di Shizu, kamu bisa keluar," ucap Yu Yunxi. Setelah Tan Yun keluar, Yu Yunxi berkata, "Xiao Zhang, berikan ini kepada ini. Ketika sang putri keluar, aku akan menemui mereka," ucap Yunxi. "Putri ketujuh, tolong mundur sedikit, jangan biarkan orang-orang ini mengotori darah kotor berceceran di tubuhmu," ucap Tan Yun. "Oke." Yu Yunxi tersenyum, dan ketika dia terbang di belakangnya, Shen Kuang memerintahkan seorang murid dari tingkat ke-9 alam kaisar suci leluhur di sampingnya, "Hentikan dia," ucap Shen Kuang. "Baik kakak senior Shen," setelah murid menerima perintah, mengejar Yu Yunxi. Adapun Tan Yun yang dalam kesempurnaan besar dari wilayah kaisar leluhur, dia langsung diabaikannya. "Saya melihat siapa yang berani tidak menghormati putri ketujuh kita," ucap Tan Yun yang berdiri di udara, tiba-tiba berteleportasi ke kiri dan muncul di depan murid itu. Dia mengangkat telapak tangan kanannya dan menamparkan wajah murid itu dengan keras. Bang! Crash! Kepala murid itu hancur, darah dan tulang yang patah berceceran, dan mayat tanpa kepala itu disemprotkan dengan darah dan tumpah ke dalam kehampaan. Karena suhu yang sangat rendah, darah berubah menjadi es darah sebelum tumpah ke tanah. Ketika Tan Yun bergerak, dia mengejutkan semua orang. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Tan Yun yang berada dalam kesempurnaan agung dari alam kaisar leluhur, memusnahkan murid sektenya di tingkat ke-9 dari alam kaisar suci leluhur hanya dengan satu pukulan. Setelah terkejut, Niu Hongzhang yang kekar meraung pada Tan Yun, "Kamu bajingan, berani membunuh murid Bliss Shenzong, aku akan mencabik-cabikmu," ucap Niu Hongzhang. Boom! Tubuh Niu Hongzhang meletus dari leluhur kuno yang luas dengan kekuatan, dia tanpa pamrih melemparkan pukulan, dan langit runtuh, hampir mengenai dada Tan Yun. "Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong denganmu, tidak ada dari kalian yang ingin hidup hari ini," ucap Tan Yun. Mata Tan Yun penuh dengan dingin, telapak tangan kanannya menghancurkan kekosongan, dan dia bertarung dengan tangan kanan Niu Hongzhang. Bang boom! Pada saat tinju dan telapak tangan bertabrakan, masa badai energi menyebar dengan cepat dalam lingkaran konsentris. Yu Wei menghancurkan kekosongan, meninggalkan semua orang di gua ruang angkasa yang gelap. "Ini sangat kuat," ucap Tan Yun. Kulit Tan Yun di telapak tangan kanan meledak, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur dari kehampaan, tetapi Niu Hongzhang tidak bergerak sama sekali. "Kamu memiliki dua pukulan, tetapi dia tidak mati," ucap Niu Hongzhang menyeringai, dan saat dia melakukan tendangan voli ke arah Tan Yun, dia mengorbankan pedang suci leluhur yang luar biasa dan menusuk ke arah alis Tan Yun. "Matilah," ucap Niu Hongzhang. Kecepatannya mencengangkan. Pada saat ini, Niu Hongzhang tidak hanya percaya bahwa Tan Yun akan mati, tetapi juga Shen Kuang dan yang lainnya. Tapi apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang merasa ngeri. Langkah ilahi Hongmeng. Di bawah tatapan kaget semua orang, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dengan mudah menghindari pedang fatal, dan telapak tangan kanan yang berdarah didorong ke arah Niu Hongzhang di udara.
Api Hongmeng, ucap Tan Yun. Oh, api Hongmeng ungu keluar dari telapak tangan kanan Tan Yun, tiba-tiba berubah menjadi 100 kaki, dan menelan Niu Hongzhang. Ah, api macam apa ini, ucap Niu Hongzhang. Wajah Niu Hongzhang berubah tanpa bisa dikenali, kekuatan leluhur kuno mengalir keluar dari tubuhnya, menyelimutinya dan melarikan diri menuju api Hongmeng. Ketika dia hendak melarikan diri dari tepi api primordial, daging dan darah di seluruh tubuhnya hampir meleleh. Bas! Api Hongmeng tiba-tiba melonjak dari 100 kaki menjadi 10.000 kaki, dan Niu Hongzhang yang hampir tersisa hanya dengan tulang, dibakar di kehampaan dalam napasnya, dan cincin leluhurnya juga terbakar habis-habisan. Seolah-olah Niu Hongzhang tidak pernah muncul dalam kehampaan. Keheningan mematikan di tengah kerumunan lebih dari 50.000 orang. Mata semua orang yang melihat Tan Yun berubah, tidak lagi menghina atau meremehkan, mata mereka mengungkapkan ketakutan yang dalam. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pemuda berambut putih bernama Xiao Zhang di depannya ini memiliki kekuatan untuk melompati tantangan ke titik di mana dia bisa membunuh Niu Hongzhang hanya dengan beberapa langkah. Siapa Niu Hongzhang? Itu adalah kekuatan super yang menempati peringkat kedua di antara para murid inti dari Sekte Kebahagiaan Ilahi. Tapi begitu saja, dia dibunuh oleh pemuda berambut putih di depannya. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Aku, Xiao Zhang, jangan bicara diam-diam. Tan Yun melirik ekspresi acuh tak acuh semua orang. Huyan Yingfeng dibunuh olehku. Juga, yang paling aku benci adalah Shen Zongmu, jadi aku minta maaf, kalian harus mati, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun melihat api Hongmeng di langit dan berkata, Zixin, dapatkah Anda yakin bahwa ketika Anda membakarnya, Anda tidak akan membakar cincin leluhur yang mereka kenakan, ucap Tan Yun. Puan, saya tidak yakin, ucap Hongmeng Flame melalui transmisi suara. Oh begitu, ketika Tan Yun membuat transmisi suara, Shen Kuang melihat kembali ke lebih dari 50.000 saudara dan saudari junior, dan berteriak, lari secara terpisah, dan ketika perburuan harta karun selesai, kami akan memberitahu ketua sekte tentang kematian Tuan Muda. Pada saat itu, dinasti leluhur Shizu sedang menunggu murka kebahagiaan Shenzong kita, ucap Shen Kuang. Ketika para murid mendengar kata-kata itu dan hendak melarikan diri, namun suara Tan Yun terdengar, kamu lihat dengan jelas, apa yang aku pegang di tanganku, ucap Tan Yun. Saat para murid tanpa sadar melihat ke arah Tan Yun melemparkan mata surgawi Hongmeng, dan pupilnya melesat keluar, cahaya merah yang aneh. Shen Kuang menatap mata Tan Yun dan merasakan pusing di benaknya. Dia buru-buru berteriak, jangan lihat matanya, dia telah berlatih teknik pupil untuk mengendalikan pikiran orang, ucap Shen Kuang. Sayangnya, pengingatnya sudah terlambat, saat ini, selain Shen Kuang, hanya 3 murid inti yang masih terjaga, dan 50.000 murid lainnya tercengang. Kakak senior Shen, apa yang harus saya lakukan, ucap murid itu. Salah satu murid berteriak dengan wajah pucat, dan 2 lainnya juga gemetar hebat, dan kepanikan tertulis di mata mereka. Lari ke pegunungan penguburan dewa dan singkirkan dia, teriak Shen Kuang, lalu berbalik dan menembak ke arah pegunungan penguburan dewa. 3 murid lainnya yang berada di kesempurnaan agung alam kaisar suci leluhur mengikuti dengan cermat. Tan Yun segera melepaskan indera ilahinya dan mengunci keberadaan mereka berempat, lepaskan semua cincin leluhur dan lemparkan ke sini, ucap Tan Yun. Ya, setelah lebih dari 50.000 murid menjawab, mereka dengan cepat melepas cincin leluhur mereka dan melemparkannya ke arah Tan Yun. Setelah Tan Yun menyingkirkan lebih dari 50.000 cincin leluhur, suara seperti kutukan terdengar di benak lebih dari 50.000 orang, sesaat kemudian, semua orang akan meledakkan janin kaisar leluhur dan rahim leluhur, ucap Tan Yun. Iya, semua orang menjawab bodoh. Bagaimana ini Tan Yun? Pada saat ini, Yu Yunxi terbang ke sisi Tan Yun dengan tatapan cemas, kita tidak boleh membiarkan keempatnya meninggalkan penjara api kuno hidup-hidup, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana, ucap Yu Yunxi. Jangan khawatir, mereka tidak akan keluar hidup-hidup, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia melangkah keluar dari aula Fang Sheng dan berkata, masuklah, ucap Tan Yun. Baiklah, setelah Yu Yunxi memasuki lantai pertama aula Fang Sheng, Tan Yun menyingkirkan aula dan meningkatkan kecepatan hingga ekstrim. Mengejar keempatnya. Selama penerbangan, kecepatan Tan Yun sedikit lebih lambat dari Shen Kuang,
tetapi jauh lebih cepat daripada 3 lainnya. Bang bang bang, boom gemuruh. Tan Yun terbang ke gunung pemakaman dewa sejenak, dan dia bisa mendengar penguburan suara penghancuran diri para murid datang dari luar gunung Sensan. Pada saat ini, Shen Kuang yang hanya ingin bertahan hidup, terbang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan 3 saudara junior jauh di belakang. Selama pelarian ketiganya tampak ngeri, salah satu dari mereka menyarankan, "Dua saudara, kita tidak bisa terus seperti ini, tidak akan lama sebelum kita akan disusul oleh Tan Yun." Setelah 2 lainnya menjawab, ketiganya ingin melarikan diri secara terpisah. "Apakah kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melarikan diri secara terpisah?" ucap Tan Yun. Tiba-tiba, suara niat membunuh bergulir dari kehampaan di belakang mereka, dan mereka bertiga menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang sangat menakutkan. Tapi Tan Yun yang menari dengan rambut putih dan melakukan langkah ilahi Hongmeng. Setelah muncul 10.000 kaki di belakang mereka bertiga, telapak tangan kirinya tiba-tiba terdorong keluar, dan nyala es Hongmeng yang berwarna biru es tiba-tiba meledak, berubah menjadi 3 juta kaki dan menyelimuti mereka bertiga. "Tidak, maafkan aku." Hongmeng Binyan berubah menjadi gunung es, memenjarakan mereka bertiga, dan ketiga tubuh itu dengan cepat berubah menjadi patung es dalam tangisan yang menjerit. Kekuatan agung leluhur meletus dari mereka bertiga, mencoba menghancurkan gunung es yang dibentuk oleh api es Hongmeng. Meskipun gunung es bergetar hebat, itu utuh. Setelah hanya 3 napas, jeritan ketiganya menghilang, dan tidak ada tulang yang tersisa di gunung es. Kemudian gunung es berubah menjadi nyala es Hongmeng dan menembus ke telapak tangan kiri Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun menemukan melalui indera ilahinya bahwa Shen Kuang yang seperti anjing yang berduka telah melarikan diri ke jutaan li. Segera, raungan meledak dari benak Tan Yun. "Xiao Zhang, dengarkan aku, kamu tidak bisa mengejarku. Ketika saya meninggalkan penjara api kuno, saya akan melaporkan kepada Tuan tentang Tuan Muda dan murid-murid dari Sekte Kebahagiaan Ilahi. Pada saat itu, Master Sekte kami pasti akan membawa yang kuat untuk membunuh leluhur Anda di benua barat. Pada saat itu, terutama Anda, hidup pasti akan lebih buruk daripada kematian. Aku berjanji, kamu tidak hanya akan mati dengan menyedihkan, tetapi kerabat dan keluargamu juga tidak akan berakhir dengan baik," ucap Shen Kuang. Mendengar ini, mata Tan Yun menjadi lebih dingin, dan dia bersuara. "Kamu bajingan, tunggu aku," ucap Tan Yun benar-benar marah. Langkah ilahi, Hongmeng. Om, tubuh Tan Yun meledak dengan kekuatan leluhur angin, dan dia mulai melakukan langkah ilahi Hongmeng tanpa henti, dengan peningkatan kecepatan yang tajam, mengejar Shen Kuang. Apa sebenarnya yang dia lakukan, dan kenapa kecepatannya begitu cepat, ucap Shen Kuang yang berlari untuk hidupnya dalam kehampaan di depannya, tampak ngeri. Terkejut tapi tidak kaget, Shen Kuang menemukan bahwa kecepatan Tan Yun 2 kali lebih cepat dari dirinya sendiri. Shen Kuang membalik tangan kanannya selama penerbangan, dan sebotol pil obat muncul. Setelah dia menuangkan pil obat ke mulutnya, kecepatannya tiba-tiba meningkat. Kecepatan melarikan diri dan kecepatan mengejar Tan Yun tidak berbeda. Pada saat ini, Shen Kuang mengambil keputusan dan pergi jauh-jauh. Selama dia mencapai menara api pemakaman dewa, Tan Yun akan menyerah mengejar. Karena terlalu dingin di sana, dia memutuskan bahwa Tan Yun tidak akan berani untuk mengejar. Pada saat yang sama, di dalam hatinya, dia memiliki senjata ajaib untuk menahan dingin, selama dia tidak memasuki pemakaman dewa. Pasti tidak ada yang salah dengan menara Liu Huo. Jika Shen Kuang tahu bahwa Tan Yun sama sekali tidak takut dingin, diperkirakan jika dia terbunuh, dia tidak akan melarikan diri ke menara pemakaman dewa Liu Huo kan. Waktu berlalu, 7 hari telah berlalu. Sejak 4 hari yang lalu, Tan Yun yang mengejar menggunakan langkah ilahi Hongmeng, hanya memiliki 50% dari kekuatan leluhur yang tersisa di Lingqi. Dia tidak berani mengkonsumsi kekuatan leluhur lagi untuk mencegah kecelakaan, tetapi mulai melahap kekuatan leluhur di batu leluhur berkualitas tinggi untuk mendukung diri Anda sendiri untuk melemparkan langkah ilahi Hongmeng. Senja, Shen Kuang melarikan diri ke dasar menara api dewa penguburan yang dimasukkan ke dalam awan, dan hawa dingin yang menggigit membuat alis dan rambutnya membeku. "Dingin sekali, sangat dingin," ucap Shen Kuang menggigil tanpa henti. Sementara cincin leluhur di antara jari-jarinya berkedip, sepasang baju besi putih untuk menahan dingin menutupi tubuhnya. Armor ini adalah artefak leluhur berkualitas tinggi.
Meskipun memiliki armor untuk melindungi tubuhnya, Shen Kuang masih menggigil kedinginan. Tapi dia tertawa. Menurutnya, Tan Yun sama sekali tidak berani mendekati God Burning Fire Tower. Ada apa? Ucap pupil Shen Kuang tiba-tiba menyusut, wajahnya sangat berubah, melihat Tan Yun tidak berhenti mengejarnya karena rasa dingin yang memancar dari menara api. Dengan seringai di sudut mulut Tan Yun, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dan terus berkedip ke arah Shen Kuang. Segera Tan Yun berjarak kurang dari 100.000 sen dari Shen Kuang. Bajingan, aku tidak percaya kamu berani datang ke sini, ucap Shen Kuang memelototi Tan Yun dan meraung. Ketidaktahuan, ucap Tan Yun. Begitu Tan Yun selesai berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa dua aura tirani menyelimutinya seperti kekuatan yang luar biasa. Tan Yun merasa bahwa dua napas itu cukup akrab, dan satu demi satu raungan kemarahan yang mengerikan terdengar. Kamu manusia sialan, kamu benar-benar datang ke sini. Suami, bunuh dia. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, tetapi melihat puncak gunung es yang menembus ke langit tiba-tiba meledak, dan ketika es batu besar terciprat, laba-laba kematian bergegas keluar dari gunung es dan menyerang Tan dengan agresif dan menukik ke bawah. Tan Yun memikirkan adegan dikejar dan dibunuh sebelumnya, dia menatap laba-laba kematian yang menyerangnya. Hahaha, itu hebat, ucap Shen Kuang melihat laba-laba kematian menyerang Tan Yun. Shen Kuang di bawah menara api pemakaman dewa berteriak dengan penuh semangat, wah, tidakkah kamu ingin membunuhku? Hahaha, berhentilah bermimpi, kamu tidak bisa membunuhku, aku hanya akan melihat bagaimana kamu dibunuh oleh mereka, ucap Shen Kuang. Tan Yun menatap Shen Kuang dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan terlalu senang, tunggu aku menyelesaikannya, lalu aku membersihkan dirimu. Tubuh hegemoni Hongmeng, ucap Tan Yun. Ketika kekosongan bergetar, tubuh Tan Yun melonjak hingga 30.000 kaki, hingga 20.000 kaki. Dalam runtuhnya langit, laba-laba kematian suami dan istri, dua binatang melepaskan jaring laba-laba yang menutupi langit dan menyelimuti Tan Yun. Pada saat yang sama, kedua binatang itu menarik kaki raksasa seperti sabit, merobek kekosongan, dan menebas Tan Yun dengan satu demi satu celah ruang raksasa. Api Hongmeng, ucap Tan Yun. Pada saat Tan Yun berpikir, api Hongmeng meledak dari telapak tangan kanannya, membengkak hingga 4 juta kaki dan menelan jaring laba-laba. Nyala apimu benar-benar dapat membakar jaring dewa, ucap laba-laba kematian. Dalam jeritan tajam dari laba-laba kematian, jaring raksasa itu dibakar oleh api Hongmeng. Segera, api Hongmeng melahap kedua binatang itu. Tidak. Kedua binatang buas yang awalnya adalah pemain api yang kuat, mengira mereka tidak takut dengan nyala api ini, tetapi mereka menemukan bahwa mereka salah. Mereka berteriak, dan tubuh mereka mulai meleleh dengan cepat. Suami, lari. Oke, lari. Ketika kedua binatang itu ingin melarikan diri dari api Hongmeng, tiba-tiba, kekuatan pengikat yang luar biasa keluar dari ruang sekitarnya, tetapi Tan Yun yang melemparkan sangkar luar angkasa. Dua binatang buas di sangkar luar angkasa, kecepatan mereka turun tajam, dan mati-matian melarikan diri ke api Hongmeng. Zixin kembali, Binger akan menjebak mereka, ucap Tan Yun. Ketika Tan Yun memerintahkan, api Hongmeng langsung menembus ke tangan kanannya, dan pada saat yang sama, api Hongmeng keluar dari telapak tangan kiri Tan Yun dan berubah menjadi gunung es biru setinggi 3 juta meter, membekukan dua binatang buas di dalamnya. Pada saat ini, kedua binatang itu tidak hanya diikat oleh sangkar luar angkasa, tetapi juga dibekukan oleh gunung es yang dibentuk oleh api es Hongmeng, dan tubuh besar mereka yang terbakar parah, mulai membeku. Tidak diragukan lagi, dengan tiga pembunuh utama Space Cage, Hongmeng Flame, dan Hongmeng Ice Flame digunakan pada saat yang sama, kedua binatang itu sulit untuk dilawan. Wosh! Tan Yun yang tingginya 30.000 meter, memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng dan tiba-tiba terjun ke gunung es setinggi 3 juta meter, membunuh kedua binatang itu tanpa hambatan. Tidak, manusia selamatkan nyawaku, kami tidak akan membalas dendam padamu. Jangan bunuh kami, kamu membunuh putri kami, dan api telah direnggut olehmu, maafkan kami. Kedua binatang itu benar-benar ketakutan. Dihadapkan dengan memohon belas kasihan, Tan Yun berkata dengan tegas, jika kamu ingin membunuhku, lihat ketika kamu tidak dapat membunuhku, tetapi juga ingin memohon belas kasihan, biarkan aku menyelamatkanmu, konyol, pergi ke neraka, ucap Tan Yun.
Tan Yun berjalan di atas kepala kedua binatang itu, pergelangan tangannya berputar sangat cepat, melepaskan cahaya pedang yang menakutkan, menutupi kedua binatang itu. Puci, cahaya darah sering menyala, dan kedua binatang itu mati di bawah cahaya pedang. Setelah Tan Yun menyingkirkan api es Hongmeng, potongan tulang jatuh ke dalam kehampaan. Mengerikan, ucap Shen Kuang yang menyaksikan akhir pertempuran, gemetar di seluruh tubuhnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun begitu kuat sehingga dia bisa membunuh dua laba-laba kematian dengan kecepatan ekstrim. Tan Yun menatap Shen Kuang, matanya suram dan berkata, kedua binatang itu tidak membunuhku, kamu sangat kecewakan, ucap Tan Yun. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun yang seperti gunung mengadakan pembunuhan Hongmeng pedang dan menukik ke arah Shen Kuang. Menghadapi pembunuhan Tan Yun, Shen Kuang tidak memiliki semangat juang, menoleh dan terbang ke menara api aliran pemakaman dewa, hanya raungan yang masuk ke telinga Tan Yun, Xiao Zhang, masuklah jika kamu memiliki benih, ini adalah masalah besar bagi kita untuk mati beku dan mati bersama, ucap Shen Kuang. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.